Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya Najwa Aura dan juga teman saya Suhaila. Kami akan membahas salah satu topik yang sangat penting dan menarik dan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, yaitu peran para ulama dalam bidang politik di Kesultanan Aceh Darussalam. Lalu, mengapa sih topik ini penting untuk dibahas ataupun dikaji? Jadi, untuk teman-teman ketahui bersama, Kesultanan Aceh Darussalam itu merupakan salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Dan para ulamanya juga sangat berperan dalam beberapa bidang, tidak hanya dalam bidang agama saja, tetapi dalam bidang pendidikan, politik, dan juga hukum. Lalu dengan mempelajari peran para ulamanya tersebut akan menambahkan wawasan bagi kita semua tentang bagaimana sih hubungan antara agama dan juga kekuasaan yang harmonis dalam sejarah Islam di Nusantara. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana peran para ulama dalam bidang politik di Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada awal abad ke-16 dengan puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636. Sejak awal, kerajaan ini sangat terbuka terhadap keilmuan dan kedatangan para ulama dari berbagai wilayah dunia Islam, seperti Timur Tengah, India, dan Persia. Salah satu ulama besar yang berpengaruh adalah Syekh Nuruddin Arnaniri, ulama dari Gujarat yang datang ke Aceh sekitar tahun 1637. Ia menjadi penasehat kesultanan dan menulis banyak karya penting dalam bahasa Melayu seperti Bustanus Salatin, yang tidak hanya membahas tasawuf dan teologi tetapi juga etika pemerintahan dan politik. Selain Arnaniri, ada pula Syamsuddin As-Sumatrani, seorang ulama besar yang hidup pada masa Sultan Iskandar Muda. Ia dikenal sebagai tokoh wujudiyah dan juga menjabat sebagai Qadi Malik Al-Adil, yaitu Hakim Agung Kerajaan, menunjukkan bahwa ulama memegang posisi strategis dalam struktur politik kekuasaan. Selanjutnya yaitu peran para ulama dalam politik Kesultanan Aceh. Yang pertama, ulama sebagai legitimator kekuasaan, di mana ulama berperan penting dalam memberikan legitimasi religius kepada sultan. Contohnya seperti Syamsuddin As-Sumatrani yang mendukung Sultan Iskandar Muda dengan memberikan dasar teologis atas ekspansi dan kebijakan kerajaan. Ia juga menjadi Qadi Malik Al-Adil atau Hakim Agung Kerajaan. Yang kedua ada Sultan Nuruddin Arnaniri. Dalam Bustanus Salatin mengkritik ajaran wujudiyah dan mendukung Sultan Iskandar Sani untuk menerbitkan keberagaman teologis. Ini menjadi bagian dari upaya penguasa untuk menyatukan pandangan keagamaan dalam mendukung stabilitas politik. Yang kedua, ulama juga sebagai pembentuk sistem hukum dan etika pemerintahan, di mana karya-karya ulama Aceh seperti Bustanus Salatin dan berbagai kitab fikih yang diadopsi dari Mahkamah Kesultanan menjadi dasar sistem hukum Islam. Ulama tidak hanya membimbing secara spiritual, tetapi juga membentuk aturan pemerintahan dan etika kepemimpinan. Yang ketiga yaitu ulama sebagai agen intelektual transnasional, di mana Kesultanan Aceh menjadi bagian dari jaringan ulama global, karena para ulama belajar dari Timur Tengah dan membawa pulang ilmu untuk disebarkan. Ini menjadikan Aceh sebagai pusat keilmuan dan diplomasi Islam di Asia Tenggara. Apa pelajaran dari sejarah ini bagi kita umat muslim masa kini? Pertama, integrasi antara ilmu, agama, dan politik tidak harus saling bertentangan. Para ulama sebagai penjaga moral dan intelektual bangsa tetap relevan, asalkan tetap kritis dan independen. Kedua, sejarah Kesultanan Aceh mengajarkan bahwa kejayaan umat Islam tidak hanya dibangun oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kecemerlangan intelektual dan kolaborasi lintas wilayah. Di era globalisasi ini, kita bisa belajar dari semangat para ulama Aceh untuk menjalin jejaring keilmuan lintas negara demi kemajuan umat, sambil tetap menjaga identitas lokal dan nilai-nilai keislaman. Demikianlah pemaparan materi kami tentang peran ulama dalam politik Kesultanan Aceh. Semoga materi ini dapat membuka wawasan kita bahwa ulama, ilmu, dan kekuasaan tidak harus berada dalam konflik, tetapi juga harus saling mendukung untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan beriman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.